Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Fajrian Zuhairi Adam, BP 1710-84226, jurusan Administrasi Publik, mempresentasikan ujian komprehensif saya dengan judul Implementasi Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang. Kebudayaan adalah segala suatu bentuk yang berkaitan dengan cipta, rasa karsa, dan hasil karya masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Dalam upaya mempertahankan kebudayaan yang ada, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Nah, dan pentingnya UU ini, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku stakeholder mengupayakan pembinaan kesenian melalui salah satunya kegiatan gerakan seniman masuk sekolah atau GSMS. Kegiatan GSMS merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memajukan seni sebagai objek pemajuan kebudayaan dan membangun karakter bangsa. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan peningkatan kompetensi seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan seni sastra. Di samping itu, keberadaan program GSMS ini menitik beratkan tanggung jawab sekolah sebagai suatu wadah yang tepat untuk dijadikan sebagai wadah dalam mewujudkan kebudayaan yang ada. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga ikut serta dalam melaksanakan program ini. Dan salah satu daerah yang melaksanakan yaitu Tanah Datar dengan total sebanyak 11 sekolah yang mendapati program ini. Maka dalam pelaksanaan GSMS di Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku stakeholder di daerah membentuk kelompok pelaksana dalam implementasi program GSMS di Tanah Datar. Kelompok ini terdiri dari tim pelaksana, tim perumus, seniman, dan asisten seniman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program GSMS di Tanah Datar. Yang mana kelompok inilah yang akan melaksanakan segala rangkaian kegiatan dari program Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang permasalahan, namun dalam implementasi program Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Tanah Datar masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya komunikasi yang dilakukan pada situasi pandemi menyulitkan agenda sosialisasi atau koordinasi dalam pelaksanaan program. Aturan di daerah tidak ada, sebagaimana yang mestinya merespon aturan pusat yang dilaksanakan di daerah. Harusnya daerah memiliki aturan daerah yang merespon kebijakan pusat tersebut. Sumber daya yang ada yaitu terbatasnya sumber daya finansial dan kurangnya sumber daya manusia pada tim pelaksana. Yang keempat, tidak sesuai SOP, ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan tahap ketika pelaksanaan program GSMS. Nah, maka muncullah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dengan tujuan penelitian mendeskripsikan implementasi program pelaksanaan program GSMS tahun 2020 di Tanah Datar. Sebenarnya manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis itu berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik khususnya pada kajian kebijakan publik. Sedangkan manfaat praktis itu mampu memberikan masukan, acuan, dan menjadi sumbangan pikiran pada instansi terkait untuk kelompok pelaksana program GSMS. Studi penelitian relevan, peneliti merujuk pada atau melihat pada penelitian sebelumnya pada penelitian Dara Haifa Dita Bercak Pitiwewas Hermi Yanzi dengan judul penelitian persepsi peserta didik terhadap pelaksanaan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah di SMA YP Unila Bandar Lampung. Selanjutnya ada Iliana Ariana Rizka dan Dewi dengan judul penelitian implementasi program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 3 1 Atap Gebok Kudus. Selanjutnya ada Tri Ari Puspitasari dengan judul penelitian implementasi penguatan pendidikan karakter melalui gerakan seniman masuk sekolah di SD Negeri 2 Purbalingga. Dan peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter Van Horn pada penelitian program gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Datar. Dengan skema pemikiran seperti yang peneliti sajikan pada slide ini, bisa dilihat. Jadi definisi konsep ada 4, yaitu kebijakan publik itu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang perlu diperhatikan. Ada implementasi kebijakan,
tindakan-tindakan dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan telah digariskan. Ada pembinaan, yaitu proses atau cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan selanjutnya GSMS itu program atau upaya yang dilakukan secara menyeluruh yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Direktorat Pengembangan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman memberikan pelajaran kesenian dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ada definisi personal sebagai ini adalah turunan dari teori Van Horn dapat dilihat pada slide yang penyaji sajikan. Selanjutnya metode penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dan desain penelitian kualitatif, deskriptif, dan peranan peneliti itu sebagai instrumen utama. Dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi, dan proses penelitian diawali dengan pengurusan surat izin survei awal penelitian, lanjutkan dengan wawancara dokumentasi, selanjutnya mengurus surat izin penelitian, dan juga lanjutkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan itu purposive sampling, unit analisis itu kelompok teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data itu triangulasi sumber data. Baik, saya lanjutkan deskripsi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Datar sebagai salah satu dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jika ditinjau dari sisi sejarahnya, daerah ini memiliki catatan yang cukup panjang. Keberadaan tanah datar tidak bisa dilepaskan dengan sejarah dan perkembangan suku Minangkabau, salah satu suku dan etnis yang ada di Indonesia. Kabupaten Tanah Datar dikenal masyarakat Sumatera Barat sebagai Luhak dan Tuo atau daerah yang tuakan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 4 sekolah sebagai objek penelitian dari total 11 sekolah yang dipilih di Kabupaten Tanah Datar. Alasan dipilih 4 sekolah dari total 11 sekolah ini berdasarkan lokasi wilayah di Tanah Datar dan memiliki program yang berbeda di antara 4 sekolah tersebut. Selanjutnya kepada bab temuan dan hasil penelitian, itu pada standar dan tujuan kebijakan ada indikator nilai terukur. GSMS pada indikator nilai terukur ini suatu bentuk pembinaan budaya yang diberikan kepada siswa di sekolah yang diberikan langsung ajaran oleh seniman yang terpilih, yang mana tujuan GSMS adalah untuk menyaring budaya asing dan mengikis moral generasi muda. Menurut penjelasan Van Horn mengenai kebijakan yang jelas dan terukur, maka dapat disebutkan bahwa program GSMS di Kabupaten Datar sudah memiliki ukuran dan tujuan yang jelas, bagaimana dijelaskan pada UU Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, dan juga dijelaskan melalui petunjuk teknis pelaksanaan program. Yang kedua, indikator keadilan. Menurut Van Horn mengenai keadilan, tim pelaksana, tim perumus seniman dan seniman telah mampu menciptakan keadilan dalam pelaksanaan program GSMS dengan kewajiban dan wewenangnya dalam memberikan pembelajaran kesenian kepada peserta didik. Selanjutnya ada variabel sumber daya manusia terbagi menjadi 2, sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Dari segi kuantitas masih kurang tim pelaksana yang melaksanakan program ini. Sedangkan dari segi kualitas sudah terlihat baik, itu setelah sesuai dengan bidangnya masing-masing, terlihat pada kemampuan seniman dengan pengalaman kerja seninya. Dengan sumber daya manusia masih kurang dikarenakan adanya pengaruh COVID-19 sehingga anggaran yang awalnya ditetapkan harus direlokasikan untuk penanggulangan COVID. Ada karakteristik agen pelaksana, yaitu struktur organisasi. Pada program GSMS ini Kabupaten Datar terdapat struktur organisasi yang mencakup beberapa tim dan instansi terkait, dan program atau hubungan yang terjalin sudah baik dan efektif. Norma-norma, tidak ada norma khusus, namun pelaksanaan program mengacu pada jenis SK Pelatihan dan surat tugas. Sedangkan pola-pola hubungan dalam organisasi sesuai dengan teori Van Horn sudah berjalan dengan baik. Pola hubungan yang terjadi dalam implementasi program GSMS berupa rapat-rapat internal sesama pelaksana dan tim. Tentunya komunikasi antar organisasi. Komunikasi dalam pelaksanaan program GSMS Datar belum berjalan dengan baik. Terlihat dari sosialisasi yang diadakan di tingkat daerah hanya bersifat umum sehingga terjadi distorsi. Koordinasi dalam pelaksanaan program GSMS antar organisasi lain sudah dapat dikatakan berjalan secara optimal.
Maksudnya ada variabel sikap atau kecenderungan posisi pelaksana, ada respon implementer, sudah merespon dengan baik adanya program ini. Sedangkan untuk kognisinya masih ada implementer atau seniman yang belum memiliki pemahaman mengenai program GSMS. Sebenarnya intensitas disposisi implementer, implementer program GSMS meyakini bahwa dengan adanya program ini bisa membantu dalam pemajuan kebudayaan, upaya pemerintah dalam mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan budaya sebagai bentuk perwujudan UU Pemajuan Kebudayaan. Ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Itu lingkungan sosial, karena program ini masih adanya ketidakpuasan terhadap materi yang diberikan dan metode belajar yang diberikan. Dari itu dirasakan oleh peserta didik atau kelompok sasaran. Sebenarnya lingkungan ekonomi dilihat dari APBD Tanah Datar. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan tentu tidak sepenuhnya didasarkan untuk program ini dan hanya mengandalkan dana dari daerah. Lingkungan politik, Pemda Kabupaten Tanah Datar mendukung adanya program GSMS ini karena sesuai dengan visi daerah Tanah Datar dan juga meningkatkan kehidupan beragam, beradat, dan budaya. Kinerja kebijakan dapat dilihat pada slide yang saya sajikan, yaitu pemahaman implementer masih belum mendalam, sumber daya yang kurang di dalam tim pelaksana, adanya kekurangan pada sumber daya dan manusia, dan respon implementer sepenuhnya belum merata. Adanya kendala di atas yang mengakibatkan implementasi program GSMS tahun 2020 dan datar belum optimal. Namun, dengan sumber daya yang ada, implementer berupaya untuk menghasilkan pelaksanaan program. Tibalah pada bab yang terakhir, itu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil temuan peneliti terkait implementasi program Gerakan Sembilan Masuk Sekolah tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Respon yang diberikan oleh tiap-tiap sekolah beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh beberapa indikator, yaitu sumber daya tim pelaksana masih kurang, dan sumber daya anggaran yang masih belum memadai dalam pelaksanaan program, serta dukungan dari pemerintah pusat masih kurang dan dukungan dari peserta didik berbeda-beda. Pemahaman dari implementer itu berbeda dari pemahaman implementer, yaitu beberapa seniman-seniman masih belum mendalam terhadap maksud dari program BSMS. Sedangkan untuk saran, perlu adanya aturan hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait program GSMS ini, yang merupakan bentuk respon dari aturan pemerintah pusat. Selanjutnya, perlu adanya kesertaan sekolah dalam mengambil keputusan penentuan sub materi pembelajaran yang akan diberikan. Perlu adanya peningkatan kapasitas implementer program GSMS. Implementer khususnya seniman dalam memberikan pembelajaran seharusnya lebih gencar lagi dengan metode yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran, yaitu peserta didik. Terakhir, perlu adanya dukungan anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah pusat ke daerah sebagai inisiator program. Terima kasih. Sekian presentasi saya terkait ujian komprehensif saya dengan judul penelitian GS, dengan judul skripsi, implementasi program Gerakan Sembilan Masuk Sekolah tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.